Hai, perkenalkan nama aku Alefirda Nur Aulia dari kelas Manajemen 2P dengan NPM 121020597. Di video kali ini aku bakal ngebahas sedikit tentang materi human capital atau bisa disebut juga dengan modal manusia. Materi yang pertama membahas mengenai arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schwilt yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Selanjutnya, untuk memperjelas, mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya integransi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang terakhir, yaitu mengenai motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Di slide selanjutnya, yaitu membahas mengenai peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi peran human capital terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua, mengenai aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, tanah, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu aset tak berwujud, seperti halnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya, aku bakal ngebahas sedikit tentang transformasi peran divisi SDM. Modal konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu yang pertama dimensi operasional dan yang kedua dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Untuk membahas lebih dalam, kita lihat slide selanjutnya mengenai 4 peran SDM ini. Langsung aja, aku bakal ngebahas lebih dalam mengenai 4 peran SDM. Yang pertama, strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert,
yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, Employee Champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang terakhir keempat, Change Agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perusahaan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Nah, di slide ini aku bakal ngasih tahu tentang mengidentifikasi human capital. Ada dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, yaitu pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Berikutnya, aku bakal ngebahas tentang untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis, apapun tergantung pada 3 keterampilan. Yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu. Dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir, ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan. Misal, hak paten dan merek. Oke, tadi adalah materi terakhir dari pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Don't forget to like, comment, and subscribe.